kapan Anda pernah membeli snack lewat online? Kita kasih solusi. Pertanyaannya yang belum dijawab, bagaimana cara menyusun ilmu positioning? Oke, bagaimana cara ilmu menyusun Ini, positioning ya? ini perhatikan dengan saksama nih Afwan nih, biar mantep nih. Nah, Oke. Nah, cara ngebikin ilmu positioning sebetulnya nggak ada di buku itu, nggak ada. Lah, How terus? to step by stepnya nggak ada. Lah terus? Hanya ngasih ilustrasi, contoh dan lain-lain. Oke. Dan pada waktu itu saya pun menerapkannya sendiri. Oke. Artinya saya berusaha menghubungkan, oh ya ini akhirnya ketemu positioning ini. Oh. Lah terus? Nah, kemudian sering saya menceritakan kasus-kasus ini. Oke. Saya sering menceritakan di mana-mana. Ini loh saya bikin derajat Celcius, kasusnya begini. Ini loh saya alhamdulillah bisa sukses bikin derajat Celcius, saya bikin positioning begini. Banyak yang nanya, caranya gimana? Caranya gimana? Itu ada missing link di situ. Oh, ya. Saya bisa bikin punya saya, tapi saya nggak bisa bikinin orang lain. Dan saya suruh ngajarin bikin juga nggak bisa. Lah. Gitu. Terus akhirnya belajarlah saya, belajar. Ketemu sama mentor saya, guru saya Pak Budi Satria Isman. Itu yang mana beliau ya? SBM. Oh, oke. Pak Budi Isman. Iya, Pak Budi Isman. Ya Pak Budi Isman. Oh, ada satrianya iya, namanya. namanya Pak Budi Satria Isman namanya. Oh, saya tahunya Pak Budi Isman. Makanya kirain beda orang. Kirain beda orang nih. Pak Budi Isman. Pak Budi Isman. Nah, Iya. tahun 2016. Ya, guru saya juga itu. Kemarin habis nge-host beliau acara Arkom itu kan. Mantap. Pak Budi. Entar juga kita lagi janjian nih mau datang juga ntar Pak Budi Isman. Mantap tuh. Iya ya. Itu ajib tuh, nanti ke podcast insyaallah lah. Yes, betul. Oke, harus digali tuh beliau. Iya. Lanjut. Nah, dari situlah kemudian saya belajar SBM. Kok ada nyambungnya dengan ilmu brand yang sedang saya butuhkan, how to bridging orang bikin positioning. Oh, tapi materinya beliau nggak ada. Nggak ada. Spesifik gini loh cara positioning. Nggak ada. Oke. Tapi saya ngerasa ini dia yang saya cari nih. Oke. Apa yang didapat waktu itu? Waktu itu adalah ilmu tentang namanya market kategori. Oke. Gimana tuh yang didapat? Apa apa cuma kayak semacam cara ngatur market doang secara demografis? Enggak sih. Bukan. Panjang lagi tuh kalau ngejelasin market kategori. Pokoknya intinya pada waktu itu saya ikut tuh SBM. Ini yang saya cari. Dan setelah itu saya memperdalam sendiri tentang ilmu market kategori dan hubungannya dengan positioning. Oke. Gitu. Gimana cara pilih-pilahinnya, Mas? Nah, itu panjang lah kalau ceritain. Itu yang lahirnya Neymawe. Neymawe Canvas. Betul, Neymawe itu lahirnya dari salah satu kontribusi terbesarnya adalah SBM. Oh, itu detail banget loh. Perjalanannya tuh, journey-nya tuh. Iya, alhamdulillah. Ngeri itu. Itu gitu. Bisa ngalahin Walter Lander tuh kayaknya. Amin. Iya dong. Iya, kita harus yang punya, Muslim harus ada yang punya, yes, gitu. Amin. Oke, berjalannya waktu itu belum ada Fantastic Brand, belum jauh ada. Ya. Jauh belum ada. Workshop itu belum ada. Belum ada. Nah, terus itu berjalan berapa lama, Mas? Apa itu? Si derajat Celcius sampai sekarang masih bertahan. Di sela-sela itu ada unit-unit bisnis yang lainnya. Nggak ada tahun 2008 ya. Tahun 2008 tuh saya makin banyak diminta mengisi ya, ngisi sharing gitu kan tahun 2008. Kemudian kok banyak yang minta tolong. Ya waktu itu saya tolongin aja karena saya masih posisinya sebagai CEO di derajat Celcius. Oke. Cabang saya 9 waktu itu. Nah kemudian saya bantu nih satu toko, alhamdulillah berhasil nemuin positioningnya. Satu toko lagi nemu positioningnya. Akhirnya makin banyak yang minta bantuan. Nah, waktu saya habis dong. Saya kan saya cuma bantu doang gitu. Terus tapi akhirnya saya kemudian bertanya-tanya gimana caranya ini menjadi sebuah formula yang bisa ada step by stepnya. Bukan cuma bukan cuma seni, bukan cuma art gitu. Yang cuma kalau seni kan cuma misalnya nih Pablo Picasso, gimana caramu bikin lukisan keren itu? Ya nggak tahu, saya cuma duduk ngelukis jadi gitu. Tapi kan orang lain nggak bisa ngulang prosesnya. Iya. Itulah. Dan alhamdulillah tahun 2010 akhirnya karena makin banyaknya orang yang minta tolong, akhirnya saya bikinlah Neima tahun 2010. Oke. Itu isinya workshop. Enggak. Agency. Agency. Konsultan brand juga. Konsultan brand juga tahun 2010 itu. Agency ngurusin apanya, Mas? Waktu itu nemuin positioning.
Oh itu khusus itu ya? Khusus itu. Itu seberat itu ya memang Mas ya? Wis, itu detail banget. Kalau digali itu detail banget. Contoh apa? Misalnya cara mulai bisnis dari nol tapi nemuin positioningnya yang simpel-simpel aja deh. Misal gini. Apa? Sebut aja contoh produk apa misalnya. Misalnya. Biar nih kan teman-teman. Oke, jilbab kali ya, jilbab. Jilbab. Jilbab ya, Ya. contoh. Contoh, oke. Contoh. Ini waktu itu ada klien nih minta, Mas, saya mau bikin jilbab, Mas. Tolong bikin, saya mau bikin positioningnya gimana ya? Oke. Saya mau bikin jilbab ini, apa yang harus saya lakukan? Ini pengusaha Tanah Abang nih. Oh iya, oke. Pengusaha Tanah Abang, dia mau bikin brand sendiri. Oke. Karena kalau Tanah Abang banting-bantingan harga intinya gitu. Iya, betul. Nah, kemudian saya bilang, kalau kamu cuma jualan jilbab doang, kamu pasti bersaing sama penjual jilbab lain. Iya, jelas. Maka harus bikinlah sesuatu yang sangat spesifik. Bikinlah positioning yang tajam, fokuslah di situ. Oke. Nah, alhamdulillah akhirnya diskusi, ngobrol, brainstorming, baca data, diskusi dengan brainstorm FGD dan lain. Akhirnya keluarlah sebuah kesimpulan begini. Jilbab untuk orang-orang traveling. Oke. Itu fokus banget Fokus tuh. banget, betul. Oke. Kenapa harus traveling? Wah, itu banyak analisanya. Oh, ini hasil riset ya? Ya, hasil riset, hasil diskusi, brainstorming. Akhirnya, oke, kita bikin aja jilbab untuk traveling. Nama brandnya AAA gitu misalnya. Oke. Ini jilbab untuk traveling. Nah, kemudian baru tentuin fitur produknya. Warnanya harus gimana kalau untuk traveling? Bahannya harus gimana untuk traveling? Sampai sedetail itu ya? Iya. Makanya ini teman-teman, yang pertama mungkin qadarullah ya, kegagalan ya. Tapi yang kedua ikhtiarnya, awal kegagalan sebuah bisnis, kalau kita nggak mulai dari kayak gini-gini, ya udah tinggal nunggu aja. Yes, betul. Iya kan? Betul. Harus dibedah ya. Color palette-nya juga. Iya, semua betul. Nah, betul. Nanti arahnya situ gitu. Tapi sentralnya tuh kalau kita boleh bilang kayak mataharinya di tata surya tuh, mataharinya tuh positioning gitu. Oh, berarti tuh jantung dong? Iya, jantung. Itu pusat gitu. Oke. Positioning ini bisa bikin orang itu lebih mudah mengingat brand kita. Iya, betul dong. Apa goalsnya selain itu? Jadi ada dua manfaat untuk position. Kalau kita ngomong goalnya ya. Ya, goalnya. Goal positioning apa sih? Menjadi posisi memilih brand itu memiliki posisi unik di pikiran customer. Itu kuncinya. Oh iya, seperti le mineral, kayak ada manis-manisnya. Betul. Contoh misal gini, kayak tadi tuh jilbab kan. Kalau kita ngomong jilbab itu nggak ada unik-uniknya. Iya. Tapi begitu jilbab untuk traveling itu jadi beda. Oh beda, benar. Gitu. Sama seperti Sensodyne. Ya, Sensodyne. Ada Sensodyne, Close Up, Pepsodent. Pepsodent, betul. Kenapa kita mudah ingat Sensodyne? Karena dia spesifik untuk gigi sensitif. Close Up untuk gigi menyegarkan. Oke, nafas segar. Nafas segar, betul. Pepsodent gigi berlubang. Yes. Oh itu positioning ya. Yes, itu positioning. Ya, tuh guys. Iya, Gitu. mantap. Nah, terus hubungannya sama closing gimana caranya? Kan katanya ada yang bilang bahwa kalau kita cuma nempelin merek doang, belum tentu dia closing. Oke. Ya kan? Ya. Karena ada proses yang namanya branding, marketing, selling. Betul. Nah, gitu itu kan kompleks banget tuh. Ya. Ya, padahal kenyataannya tugasnya beda-beda ya. Yes, beda-beda. Itu tipis Mas, menurut versi Mas Dodi gimana? Coba. Yang apa tuh? Ya, marketing, selling gitu lah. Oke. Branding dan lain-lainnya. Oke. Ya, marketing tadi ya, kalau kita cuma nempelin nama doang di dalam sebuah packaging, apakah itu membantu? Bisa jadi membantu, bisa jadi enggak gitu. Oke. Jadi membantu, bisa jadi enggak. Kalau misalnya kita tempelin merek, kita tempelin nama, kemudian packaging yang keren, dan kalau di sebelah kanan kiri produk kita, misalnya kita taruh di sebuah toko lah ya, produk kita apapun itu, dan kanan kirinya ternyata packagingnya jelek-jelek. Oke. Dengan catatan packagingnya jelek-jelek semua ya. Iya. Packagingnya jelek-jelek semua, dan ketika customer masuk ke toko itu tidak memiliki referensi apapun tentang brand yang ada di dalam toko itu. Oke. Nah, contoh biar gampang gini aja deh. Misalnya nih, masuk ke Alfamart. Masuk ke Alfamart lah. Oke. Atau ke toko oleh-oleh aja. Kalau Alfamart karena kita udah rata-rata udah kenal semua brand yang ada di situ. Oh iya, udah kenal ya. Misalnya masuk ke toko sebuah oleh-oleh lah. Oke. Jogja lah ya, Jogja. Kita ngomong Jogja. Kita masuk ke toko oleh-oleh di Jogja. Kita mau beli bakpia patok misalnya. Iya. Di pikiran kita udah punya nomor tuh.
Nama kan di sana nama brandnya nomor-nomor semua. Nomor Bakpia Patok 25 75 gitu kan. Iya. Oke, kita udah punya pikiran bahwa kita punya preferensi bahwa bakpia yang enak nomor 25 misal. Oke. Sejelek apapun packaging nomor 25, kita bakal beli itu. Oh iya lagi. Udah kuat soalnya. Udah kuat di pikiran kita kan. Iya. Misalnya nih, Bang Dery mau bikin bakpia patok, packagingnya dikerenin, ditaruh di sebelah bakpia 25, orang tetap beli 25 walaupun packagingnya jelek. Lah terus ngapain bikin packagingnya bagus? Nggak tahu, kan Bang Dery yang bikin. Oh, oke. Ya. Terus gimana cara mengakuisisi marketnya? Gitu kan. Nah, kalau kasusnya begini, ketika customer masuk ke sebuah toko, ke sebuah saluran distribusi tertentu, sudah ada preferensi brand apa, maka packaging nggak menolong banyak. Lah terus yang bikin dia menjadi tadinya nggak butuh jadi butuh? Nah itu kan marketing. Urusan memasukkan nama brand ke pikiran customer supaya datang ke toko itu minta saya mau beli bakpia patoknya Bang Dery. Itu branding. Itu marketing. Itu marketing. Sorry. Ya. Ya marketing. Yeah. Ngebikin Bang Dery tertarik untuk datang ke sebuah toko, ke sebuah outlet supaya membeli bakpia patoknya Bang Dery. Iya. Itu marketing. Nggak butuh jadi butuh kan? Nggak butuh jadi butuh. Ya. Tapi kalau di sebuah outlet, misalnya toko olah-olah, misalnya kita ngomong yang Cianjur lah yang nggak terkenal lah ya. Iya. Masuk toko olah-olah dan di dalamnya nggak ada brand yang kita kenal. Oke. Packaging jadi penentu. Yang paling mengundang mata yang dipilih. Karena situasi kondisinya sama-sama kita nggak punya kenalan sama sekali nih di brand-brand yang ada di situ gitu. Oke. Ya, nangkep nih. Oke. Gitu. Sekarang fenomenal marketplace. Yes. Oke, Shopee, Tokopedia gitu kan. Ada fenomenal yang namanya masukin dulu ke keranjang tapi tak kunjung check out. Yes. Ya. Banyak juga pertanyaan. Gimana sih cara jualan di marketplace tuh seperti apa sih? Produk gue cuma dimasukin keranjang dong tapi kagak di closingin. Kenapa sih? Yang salahnya di mana sih? Nah itu kenapa tuh Mas fenomenal seperti itu kalau dari sudut pandang Mas Dodi? Oke, masuk keranjang dan nggak di check out. Nah itu saya nggak paham itu. Kenapa tuh kira-kira tuh? Karena saya nggak ahli di marketplace. Beda-beda ya. Beda. Nah terus ya udah oke, nggak marketplace, jualan pendistribusian atau pendistribusi channel yang biasa digunakan dan paling mudah apa tuh? Kira-kira orang-orang ini tips buat teman-teman yang mulai usaha di bisnis kita online ngomong tentang distribution channel ya. Kalau misalnya teman-teman saya pengen bisnisnya online, maka pilihlah produk yang memang bisa didistribusikan via online. Oke. Jangan kita memaksakan produk yang kita punya untuk bisa diterima orang secara online. Oh, contohnya? Contohnya snack. Oke. Ya. Snack. Saya tanya nih yang mau jualan snack lewat online ya, saya tanya nih ke end user ya, dengan catatan nih jualannya ke end user ya. End user, oke. Anda jualan snack langsung ke end user. Saya tanya, kapan Anda pernah membeli snack lewat online? Ya enggak sih Mas, langsung masuk ke warung Alfa beli. Gitu kan. Kalau Anda sendiri tidak pernah membeli snack lewat online, kenapa menyuruh orang lain mau beli snack lewat online? Gini aja udah ketepis nih, mantap nih. Tapi kan ada Mas yang jualan snack lewat online sampai punya reseller. Nah, mungkin dia cari resellernya lewat online. Oh ya. Gitu. Berarti B2B sama resellernya jangan langsung ke end usernya lewat online. Kalau Anda resellernya lewat online dijual ke end user, itu susah jualannya. Iya. Karena pola pembelian snack itu impuls. Impuls itu tanpa perencanaan. Bang Dery ada perencana kapan mau beli Citato? Enggak lah, nggak tahu ya kalau lagi pengen aja. Ya kalau lagi pengen kan? Iyalah. Lagi pengen sekarang ya harus ada sekarang produknya kan? Bener. Ya kalau online nggak bisa. Oke, ini menarik nih. Artinya kalau kita punya snack, terus snack tersebut jangan jual kalau mau online ya, jangan jual ke end user, tapi kita B2B dulu sama reseller. Betul. Nah, tips buat yang pengen jadi reseller, kalau dapat produknya snack, jangan juga dijual online lagi, tapi resellernya jualnya ke end user. End usernya dengan pola ke warung-warung. Atau di tokonya sendiri mungkin. Atau pas mungkin lagi mama lagi nungguin anaknya jemput sekolah, di gelar dagangan, Bukalapak atau apapun lah.
Oh iya. Gitu. Ini Nah, kita, kalau teman-teman saya nggak mau offline, saya maunya online, maka carilah produk yang memang bisa dijual online. kalau end user Kalau end user, banyak ya, apa ya contohnya? wah, fashion masih bisa. Fashion bisa. Ini nih. Oh masih bisa nih, herbal bisa banget. Herbal bisa ya? Bisa banget Ini ini. kan Nabawi Herbal nih yang tokonya, terus ini fokus produknya Trigona Gold. Bisa, Trigona Gold bisa nih ya? bisa. Ini apa nih? Ada nih. Habatus sauda, zaitun, propolis, madu. Bisa ini. Bisa ini. Karena produknya bukan sifatnya impuls. Oh. Kan pakai rencana dia beli. Iya. Kan kondisi begini kan kalau habatus sauda kan sebaik-baik obat tuh jadi kan buat daya tahan tubuh. Yes, betul. Ya kan, nambahin imun. Itu oke. Kan ini buat stok gitu kan? Ya. Bisa nih ya? Bisa lewat online dijualnya, oke. distribusinya. Ini menarik nih kayak gini-gini nih. Gitu. Daging banget ya. Terus apa sih sekarang fenomenal orang-orang yang bisnis sekarang lagi cepet apa sih Mas? Banyak kan sekarang tuh nanya-nanya di DM gitu. Bang, bisnis apa ya Bang? Peluang apa Bang ya yang biar cepet kaya gitu ya. Ini bisnis apa sih yang lagi ngetren? Bisnis apa yang bisa ngebuat kaya? Bisnis yang difokuskan. Oh, ini Mas Dodi udah menjawab nih. Jadi apapun produknya. Apapun bisnisnya ya. Sebetulnya ya nggak apapun juga sih. Tergantung. Kalau Anda bisnis wartel hari ini juga nggak bisa juga gitu walaupun fokus. Ya agak rasional ya guys. Tolong ya guys. Enggak juga, Bang. Saya mau rental DVD kayak. Ya mau rental film DVD kan udah nggak ada, udah nggak zaman. Walaupun Anda fokus tetap nggak bisa. Tapi artinya andai kata misalnya Anda mau bisnis bakery, mau bisnis fashion, mau bisnis apapun lah, yang memang pasarnya masih ada, kalau fokus semuanya punya peluang yang sama kok. Gitu. Asal fokus syaratnya. Oke. Udah fokus, terus gimana cara bikin produk itu jadi yang nggak butuh jadi butuh? Wah, itu marketing, ya? branding, selling, semua komplit ada di situ tuh. Oh, nggak bisa langsung ada ini Trigona Gold guys, habatus sauda cocok banget nih buat sekarang kondisi pandemi. Yuk di order, nggak bisa begitu juga. Iya, nggak bisa. Prosesnya panjang ya? Ya nggak cukup karena hari ini yang jualan beginian berapa banyak sih? Nah, itu. Jadi prosesnya itu Mas, step-stepnya ini nih mungkin bisa dibocorin ke teman-teman. Oke. Ngebuat orang jadi pengen gitu ya. Betul. Oke, mungkin ini simpelnya aja dulu ya. Ya, simpelnya dulu deh. Nanti kalau mau lengkap mungkin di workshopnya Mas Dodi. Gini. Apa sih yang membuat orang tertrigger untuk membeli sesuatu? Betul. Gimana membuat orang tidak pengen jadi pengen? Iya. Yang pertama, tahap pertama orang nggak pengen, orang nggak tertarik. Oke. Yang kedua, untuk bisa menjadi tertarik, tangga keduanya adalah sadarkan kalau dia punya masalah. Nah, sadarkan kalau dia punya. Contoh kita mau jual skincare lah ya. Oke. Contohnya mau jual skincare. Skincare untuk obat orang yang jerawatan. Contoh orang yang jerawatan. Maka tugas kita yang pertama adalah menyadarkan bahwa jerawatan itu masalah. Karena kan ada orang yang merasa saya jerawatan, masa bermasalah? Enggak sih, biasa aja, nggak apa-apa kok jerawatan. Oh ada juga dong. Ada kan yang gitu kan? Ada. Nah, kalau seseorang tidak menyadari bahwa dia punya masalah, dia nggak bakal beli produknya dong. Jelas. Nah, gimana cara ngegalinya agar dia merasa bahwa itu adalah masalah? Sadarkan bahwa jerawat tuh nggak bagus loh, jangka panjangnya buat dirimu loh. Kamu tampil jelek loh kalau pakai jerawat loh, ada jerawatnya loh. Iya benar. Nah contohnya begitu. Iya, nggak bisa nyenengin istri nanti mungkin. Apapun itulah. Malu dibawa ke kondangan. Yes, betul. Sadarkan dia masalahnya. Oke. Dari dia nggak tahu tuh ya. Pertama sadarkan dia punya masalah. Setelah dia sadar punya masalah, yang ketiga sadarkan solusi yang tepat. Tuh, kan problem solution. Ya. Sadarkan dia solusi yang tepat. Karena bisa jadi dia sadar masalah tapi solusinya dia nggak tepat. Contoh, jerawatnya dipelitesin. Dipelitesin apa ya? Dipecah gini. Dipecah gini, dipejet-pejet begini. Iya benar. Dia ngerasa nggak apa-apa digini doang. Dia udah sadar bahwa ini masalah, tapi solusinya dipecahin pakai tangan. Oh salah. Nah, sadarkan dia solusi yang lebih benar. Oh, alurnya. Gitu. Ada masalah sama kasih solusi. Solusi yang benar. Oke. Siapa tahu dia udah sadar solusi, tapi solusinya bukan punya produk kita. Nice. Itu copywriting penting tuh. Yes, urutannya begitu. Tuh. Apakah itu berlaku di landing page? Iya, semua dong. Semua ya? Semua. Semua nih, catat guys. Jadi dari headline, masalah, solusi, baru
benefit call to action. Yang terakhir adalah sadarkan dia produk kita. Nah, contohnya? Nah, misal tadi tuh udah disadarin akan solusi kita. Solusi kita kan, kamu jangan kamu pejetin. Pejetin itu bisa bikin bopeng, pejetin itu bisa bikin rusak wajah, Bekas, hitam. bekas. Gitu. Maka solusinya itu pakai obat. Sadar solusi kan? Iya. Solusinya adalah obat kan? Mulai Oke. sadar. Oke. Nah, obat apa yang cocok? Sadarkan dia produk kita. Oke. Sadarkan dia harus memilih brand kita. Oke. Produk kita mengandung fitur ini loh. Oke, fitur keluarnya di situ. Fitur keluar di belakang, jangan fitur taruh di atas. Ini jadi masalah. Apa salahnya fitur taruh di atas? Nah, kalau orangnya sudah sadar akan masalah, sudah sadar akan solusi, nggak jadi masalah juga. Oke. Tapi kalau orangnya belum sadar akan masalah, belum sadar akan solusi, lah kan tadi di awal kan orangnya nggak sadar kalau dia punya masalah jerawatan. Keren. Iya, gimana mau nyampein ya? Gimana orang mau beli obat jerawat kalau dia ngerasa bahwa jerawatan itu nggak Nggak ada masalah, masalah. gitu. Iya. Mungkin ya udahlah ya. Emang begini kali takdirnya Iya. ya. Oke, menarik. Gitulah 4 step bagaimana membuat orang tidak ingin jadi ingin. Kalau contohnya ini, Trigona Gold. Dia kan habatus sauda, apa sih manfaatnya nih? Tuh khasiatnya membantu memelihara kesehatan tubuh. Oke. Nah, ini gimana contohnya Trigona Gold ini? Siapa customernya? Kembali ke situ dulu pertama. Oh, ini menarik nih. Ini gue demen nih yang bedah-bedah begini nih. Siapa customernya? Customernya ya mungkin orang tua ya. Orang tua yang dimaksud orang tua usia berapa tuh? Enggak ya. Kayak gini apa sih, dewasa ya? Mungkin gini, ini khasiatnya kan benefitnya adalah memelihara kesehatan tubuh. Heeh. Oke, misalnya kesehatan tubuhnya orang yang naik motor. Motoran, kena angin, musim hujan, wah itu. tiap hari. Wah, kan imun drop tuh. Imun drop kan? Kecapean belum pulang kantor malam-malam. Betul. Oke. Nah, punya customer kan? Punya customer. Sadarkan bahwa naik motor itu tiap hari nggak bagus buat kesehatan. Itu dulu sadarin. Oke, soalnya orang berpikir bahwa ya emang ini gue udah happy-happy aja. Yes. Belum sadar dia tuh. Belum sadar kan? Mantap. Solusinya apa? Kalau biasanya solusinya misalnya kalau ya sakit, kalau ya udah minum obat aja. Oke. Nah, solusi kalau sakit minum obat itu nggak bagus loh kalau tiap sering minum obat ya, misalnya gitu. Oke, kimia dan lain-lain tuh. Oke. Solusi dia nggak bener menurut kita ya. Oke. Solusi yang benar adalah kamu minum herbal. Karena herbal itu nggak apa-apa dikonsumsi harian. Kamu kan rutinitasnya harian. Ya minum imun yang harian. Oke. Pakai ini aman gitu. Nggak mungkin minum obatmu tiap hari gitu. Betul. Gitu misalnya gitu. Jadi pengen minum, boleh dong air dong. Minta dong ya. Mau minum dulu Mas, izin Mas. Siap. Daya tahan tubuh aktivitas podcast begini nih. Harus di ini nih. Trigona Gold nih. Mantap. Cobain Mas kalau mau Mas. Ini. Wah. Minta punya Bang Dery aja nih yang udah dibuka nih. Udah dibuka nih. Wah, ini Mas, kalau mau Mas silakan Mas. Ada air minum enggak? Bismillah. Berapa Bang minumnya Bang? Satu. Oke. Coba ini ada ketentuan nih. Komposisi habatus sauda. Berarti kan artinya ini aturan minum 3x2 kapsul sehari. Mantap, Trigona Gold. Ini nih bentuk ikhtiar Mas. Lagi begini kan kondisi. Betul. Oh, jadi sadarinnya begitu. Nah, call to actionnya gimana? Biar selling, biar nggak boncos. Nah, itu tergantung distribusi channelnya ada di mana. Distribusin channelnya ini ya di IG. Ada di IG. Dilariinnya kemana? Ke DM atau ke Instagram? WhatsApp. Ke WhatsApp. Ya udah masukin ke WhatsApp. Langsung ke situ ya? Iya, langsung ke situ. Urgensinya? Nah, itu urgensi urusan Bang Dery dah. Gitu. Saya lagi mancing biar Mas Dodi yang jelasin deh. Karena mungkin beliau lebih paham dibanding saya nih. Enggak lah. Ya, ada bidang-bidangnya. Ada bidang-bidangnya. Saya mentok sampai di marketing, sales ke belakang, urgensi dan lain-lain. Ada orang yang lebih ahli di psikologi sales saya lah. Makanya kita kolaborasi. Yes, betul. Gimana kalau kita kasih insight buat teman-teman nantinya misalnya karena memang di bidangnya masing-masing. Nah, kita bikin satu workshop yang memang all in one. Kita ajak Kang Dewa Eka Prayoga. Wah, mantap tuh. Itu guru saya tuh. Iya ya. Jago digital marketing tuh. Iya, guru saya juga tuh di situ tuh ya. Kita ajak
cara bikin kontennya good, mudah cuma sekali. Wah, itu juga keren tuh kalau bikin konten. Iya kan? Yes. Bikin konten, terus desainnya Hensa Adriano, desain grafis. Hmm. Bikin ads-nya dan lain-lainnya sama Manda itu jadi jago.com dan lain-lainnya. Itu kita garap aja tanggal 26, 27, 28 kayaknya asik tuh Mas. 26, 27, 28 ya? Pekan depan. Mantap. Coba gimana? Coba cek dulu tanggal. Kita gas tuh Mas. Langsung workshop. 26, 27, 28 ya? 26, 27, 28 insya Allah di bulan November akan kasih solusi buat teman-teman semua bagaimana cara memulai bisnis dari nol dengan pola strategi digital agar Mantap, insya Allah kita gas ya. Siap, insya Allah. Ada bocoran-bocoran materi nggak yang akan dibahas di sana? Nah, gini. Sekalian nanti pengen tahu juga next projectnya Mas Dodi apa nih. Besok sih kalau bisa mampir sih sebetulnya. Workshopnya di Hotel Santika Santika Premier. Berapa orang di sana? Ya, bahas dikit ya yang itu. 70 orang lah. Masya Allah. Banyak banget. Kemarin aku mampir tuh. Berapa ya? Segitu 50 juga. sekian. Naik lagi sekarang. Naik, alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Oke. Gimana nih bocoran buat kalau memang kita bikin workshop bareng Mas di November Jadi, akhir? kalau kita berbicara konten hari ini ya, kemarin saya mendapatkan sebuah data riset bahwa di Indonesia itu kenaikan jumlah video ads itu 100% ketimbang tahun lalu. Oh, kebayang ya? Iya dong. Artinya customer yang tadinya misalnya sehari lihat misalnya 5 iklan, tahun ini dia ngelihat 10. Iya. Betul kan? Iya benar. Kan kenaikan 10 kali. 2 kali lipat kan? 2 kali lipat jadinya. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Oke. Supaya konten kita jauh lebih relevan daripada punya kompetitor kita. Oke. Menarik nih. Nah, itu akan kita bahas. Di teaser gua ternyata. Ya. Oh iya ya. Itu yang akan kita bahas. Yes. Gimana caranya buat ngeakuisisi juga calon customer, nyikut kompetitor. Gak usah nyikut ya. Jangan deh. Jangan nyikut. Terus gimana dong? Ya biarin kita ambil aja lah. lebih sadis. Gak usah disikut, kita ambil aja. Kita ambil aja. Oh, itu ada triknya juga ya? Iya. Pasang ads aja? Enggak juga. Berapa banyak yang boncos pasang ads? Oh iya. Ada trik khusus ya? Iya, besok lah kita bahas. Besok kita bahas ya. Malam-malam tuh di antara tanggal 26, 27, 28. Kalau untuk nextnya Mas Dodi sekarang lagi garap apa sih selain workshop itu tuh? Saya klien sih. Klien. Iya, waktu itu kemarin kita ketemu tuh yang di Permata Hijau ya, Kebon Jeruk ya. Yes, betul. Kita ketemu bentar doang, Mas Dodi susah banget mau nggak mau langsung ke Bogor, klien properti ya. Iya, properti, betul. Sekarang apa nih? Sekarang lagi garap house. Oh, Anda orang di belakang ini. Belum, ini mau. Sedang on progress. House, iya. House tuh loh kenceng banget tuh. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Nah ini kita bedah dikit ya Mas, house. Apakah memang house itu program produknya itu di bawah harga yang rata-rata gitu murah itu menjadi solusi apa seperti apa? Tapi kok banyak juga orang-orang yang jual murah, tapi nyatanya boncos juga Mas. Iya kan? Iya kan banyak tuh teman-temannya tuh. Iya. Ya kita bahas mungkin teman-temannya kompetitornya apa sih? Banyak lah, banyak. Teguk. Banyak. Minum. Banyak. Gelek. Yes. Seruput apa itu gitu-gitulah pokoknya. Ada enggak sih? Enggak tahu dah pokoknya begitu-begitu. Iya. Nah, ternyata enggak cuma sekedar jual murah. Iya, enggak sekedar itu. Kan tadi saya bilang orang bisa ngeproduksi murah, orang bisa ngeproduksi sesuatu belum tentu bisa menjual itu. Belum tentu bisa ngebikin bisnis itu sukses. Berarti bisa dong jual mahal kayak Pristine. Kenapa tuh Pristine bisa naik cepat laku? Bukan cepat laku, maksudnya itu subjektif ya. Tapi maksudnya gini, kan ada ya jual Aqua sama jual Pristine. Yeah. Pristine kan lebih mahal kan? Betul, lebih mahal banget. Tuh, itu kan 30% lebih bahkan kenaikan hasil harganya. Betul. Tapi kan marketnya ada juga. Ada juga, betul. Nah, itu gimana cara bisa jual mahal tapi tanpa harus kita mungkin pusing apa segala macam? Kembali lagi understanding your customer. Kuncinya ada di situ. Seperti saya dari Nitra Celsius, ujung-ujungnya kan di awal, bukan ujungnya, awalnya dimulai dari understanding your customer. Customer mana yang mau kita layanin? Karena nggak bakal bisa kita melayani semuanya gitu. Kesuksesan sebuah brand baik dari House, baik dari Pristine, apapun itu konsepnya sama, understanding your customer. Iya, penting tuh ya. Kalau rebranding gimana Mas? Rebranding apa tuh? Produk deh, misalnya
Kenapa sih sekarang kita ngambil Ibro ya, contoh-contoh misalnya bank pada disingkat. Ya kan, ada yang tiba-tiba mungkin namanya panjang terus disingkat. Oke. Kentucky Fried Chicken jadinya KFC. ya. Ya kan kayak Ya. gitu-gitu tuh, maksudnya itu apakah bagian dari rebranding atau seperti apa, dan tahu dari mana dia bahwa customer tuh suka disingkat apa enggaknya, kalau pola disingkat ya. Atau mungkin banyak perubahan, Starbucks Coffee jadi Starbucks doang. Dunkin Donuts jadi Dunkin doang. Yang kayak gitu-gitu tuh fenomenal rebranding tuh kapankah harus kita rebranding? Oke. Nah itu. Oke. Nah kalau tentang pergantian nama ya, Iya. pergantian nama itu ada beberapa hal. Misalnya kalau Bank Sentral Asia disingkat jadi BCA. Iya. Iya, karena kepanjangan itu. Oke. Kalau nggak disingkat bahaya gitu. Oh jadi susah nyampe. Iya, susah customer nginget. Oke. Maka harus dibuatlah sebuah singkatan. Mm-mm. Dan kalau singkatannya tidak dibuat oleh brand itu, maka customer akan nyebutnya seenaknya sendiri. Dan sebetulnya bisa beda-beda. Oh gitu ya. Iya, ada yang ngomong sentral misalnya, ada yang ngomong Bank Sentral, ada yang ngomong Bank Asia, ada yang ngomong Sentral Asia, kan jadi beda-beda namanya nantinya. Oke, ini data memang begitu. Iya, makanya harus standarisasi. Ini tak siapin nama pendeknya, gitu. Oke. Begitu. Saya kalau ngelakuin riset ke klien biasanya gitu, menyingkat nama biasanya saya lakukan riset dulu. Oke. Iya, kalau terlalu panjang pasti mereka akan menyingkat seenaknya customer sendiri yang mana gitu. Iya. Maka sebelum itu terjadi penyebutan beberapa nama yang berbeda, misalnya nih Bang Dery kalau ngomong BCA misalnya Bank Sentral misalnya. Iya. Saya kalau ngomong biasanya saya dalam sehari-hari Bank Asia misalnya. Kemudian Bang Dery ngomong sama saya, Mas Dodi, ini saya nabung aja di Bank Sentral. Saya, Bank Sentral mana? Saya nggak kenal kan gitu. Oh iya. Karena dalam hidup saya menyebut dia Bank Asia kan. Oh, sama kayak seperti KFC ya? Yes, ya kan? Itu beda kasus. Oh, beda kasus. Beda kasus. KFC itu disingkat bukan hanya karena kepanjangan. Tapi kalau di Amerika itu disingkat karena ada kata-kata gorengnya. Dan goreng itu memiliki asosiasi negatif di persepsi orang Amerika, yaitu junk food, kolesterol. Supaya nama kata-kata fried itu tidak tersebut, maka disingkat. Oh, bukan Kentucky Fried Chicken tapi Ya, malah jadinya KFC. Oh. Supaya friednya tidak tersebut. Kalau kasusnya KFC ya. Iya. Seperti itu. Oh, ini ada bedahan yang lagi masing-masing ya. Yes, benar. Megang klien apa sih Mas sekarang Mas? Bocoran dong. Ya tadi Haus. Kemudian yang masih jalan lagi mungkin kalau yang nasional Batik Trusmi. Oke. Iya. Itu Gitu. sama juga tuh ya. Mas Dodi juga di belakangnya ya. Lagi proses ya, Masya Allah. Guys, mumpung inget nih, teman-teman bayangin deh, gue kemarin ikutan workshopnya Mas Dodi, itu bagus insight-nya mengenai ada satu buka restoran ayam, ayam goreng lah ya. Yes. itu keren deh. Ya, itu klienmu juga kan Mas? Iya, klien. Iya kan? Iya kan, antara di sini tuh judulnya adalah bagaimana cara menyikapi banting-banting harga atau perang-perang harga, tapi ternyata bukan cuma sekedar nurunin doang. Kok bisa sih yang lebih murah malah sepi customer? Betul, yang mahal rame. Atau kita bahas itu aja, maksudnya tanggal 26, 27, 28. Boleh. Sekalian nama yang tadi tuh. Yes, benar. Jadi kita simpan dulu di sini ya. Iya. Ini nggak boleh dibocorin dikit ya. Oh, jangan. Itu top tuh daging gitu ya. Sampai bertemu 26, 27, 28 di November kasih solusi, kita bahas, kita bedah ya. Yes. Ajak teman-teman yang lainnya Mas ya. Siap, insyaallah. Ya, bareng sama Mas Dodi nih guys. Mantap. Syukran Mas. Siap. Thank you Bang Dery. Sama-sama Mas Dodi ya. Kita kasih solusi.